Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, sudah siang ya, jam 11 sekarang. Selamat siang. Siang. Ya, sudah jam 11 ini ya. Rasa seperti masih pagi. Oke, berhubung sudah jam 11.02, saya akan mulai saja. Nanti teman-teman kalian bisa mengikuti sambil kita melanjutkan kegiatan hari ini. Nah, kegiatan hari ini kita akan ini penguatan ya, sekaligus memotivasi mahasiswa-mahasiswa yang kemarin sudah melaksanakan KKN, kemudian juga yang mungkin senior-senior lainnya yang karena kendala-kendala tertentu sehingga dia harus tertunda dalam hal penulisan proposal dan juga skripsinya. Nah, hari ini kalian akan mendapatkan motivasi dan penguatan dan juga materi khusus yaitu tentang mendelay. Nanti kita akan mengenai sama apa sih itu mendelay, ya, apa fungsinya, apa kegunaannya saya, apa kegunaannya dalam proposal saya. Nah, harapannya setelah ini kalian juga punya kesiapan yang bagus dalam menulis akan proposal dan juga skripsi. Ya, khususnya juga buat mahasiswa-mahasiswa yang sudah tertunda begitu ya dari semester-semester. Nah, sebelum kita melanjutkan, sebelum kita memulai akan kegiatan hari ini, saya minta kesediaan Maria Magdalena Kofi untuk pimpin kita di dalam doa. Shalom, terima kasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Izinkan saya untuk doa ini menurut keyakinan saya Kristen Katolik. Kita berdoa. Oke, amin ya. Maria tadi berdoa tapi lagi mute ya. Jadi mungkin kita tidak dengar. Intinya kita sudah mulai dengan doa dan pastinya Tuhan menyertai kegiatan kita hari ini dari awal hingga selesai. Kita lanjutkan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kegiatan ini adalah dengan tujuan untuk memotivasi para akhir di FKIP dari 3 program studi yang ada ini agar dapat melaksanakan skripsinya itu dengan tepat waktu, khususnya untuk mahasiswa yang kemarin melaksanakan PPL dan juga sudah turun KKN. Artinya kalian berada di posisi semester 8 tepat jikalau kalian dapat menyelesaikan skripsinya ya, mulai dari proposal hingga nanti selesai ujian skripsi dilaksanakan, maka kalian dinyatakan sebagai mahasiswa yang lulus tepat waktu. Dan juga untuk mahasiswa-mahasiswa lain yang mungkin karena kondisi tertentu, keadaan tertentu tertunda, yang mahasiswa yang sudah tertunda dari semester lalu atau tahun lalu, juga diharapkan dapat mempercepat akan penulisan proposal dan juga skripsi. Ya, baik, saya langsung saja ke materi kita untuk hari ini. Ya, ini ada sebuah quotes begitu ya, ini yang saya dapat di internet. Apa itu? Mariana Sena coba baca nih untuk kita semua. Apa quotes-nya? Anggap saja skripsi sebagai cinta pertama
susah dilupain dan selalu ngangenin. Iya. Jadi kalau kita tidak mulai intermezzo seperti ini, nanti keadaannya sangat tegang dalam kita mau menulis skripsi ya. Jadi enjoy dalam menulis skripsi itu harus enjoy, jangan dibawa tegang ya. Aduh, ini saya harus ketemu dosen ini, dosen itu dan seterusnya. Ya, kita santai, kita enjoy sesuai dengan quotes yang ada. Oke, saya lanjutkan. Yang baru join mungkin bisa di-mute dulu ya. Nanti saya kasih izin bicara baru kita open mic. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu skripsi? Kenapa sih perlu ada skripsi? Nah, skripsi ini adalah salah satu tahapan yang harus dilalui oleh mahasiswa sebelum gelar sarjana. Jadi jangan sampai ada mahasiswa yang sudah pakai toga, foto dengan toganya, ya, kemudian upload di Facebook, ya, atau informasikan ke orang tua di kampung, Bapak, Mama, saya sudah wisuda. Nah, wisuda berarti dia sudah mendapatkan gelar. Nah, kalau di sini program studinya S1 PGSD, S1 Pendidikan Informatika, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, maka dia sudah sarjana pendidikan. Nah, dia sudah mendapatkan sarjana pendidikan kalau dia sudah melaksanakan tugas akhir dan skripsi. Nah, ada informasi, ada mahasiswa UCB ya, beruntung bukan di FKIP ya. Ada mahasiswa UCB yang sudah viral gitu ya di kampungnya, bahkan sampai ada mengundang tamu-tamu untuk datang untuk syukuran kegiatan atau syukuran anaknya sudah diwisuda. Padahal anak ini masih dalam proses menulis skripsi. Nah, jangan sampai itu terjadi di mahasiswa kita di FKIP ya. Itu pantang sekali karena itu dosa, benar-benar itu dosa untuk diri sendiri, yang kasihan orang tua ya. Kalau sampai orang tua mendapatkan informasi yang itu bisa frustasi, bisa stres, malu keluarga dan seterusnya. Tapi saya yakin mahasiswa-mahasiswa kita tidak seperti itu. Nah, artinya skripsi wajib ya, walaupun kita sudah lulus semua mata kuliah, nilai A semua atau nilai B semua, nilai baik semua, IP-nya setiap semester bagus semua, tetapi deskripsi tertunda ya, terlambat karena keadaan-keadaan tertentu tidak bisa melanjutkan, berarti tetap percuma, kalian tidak bisa mendapatkan gelar sarjana pendidikan tersebut. SPD tidak akan ada di kalian ya. Jadi Ritman Hotais SPD ya, kan bangga ya, bahagia ya, gitu. Orang tua dengar bahagia, apalagi diri sendiri ya. Oke, itu tugas akhir atau di tempat lain disebut skripsi. Oke, kenapa sih skripsi itu selalu tertunda? Nah, analisa saya bahwa ada dua hal utama kenapa skripsi itu selalu tertunda atau terlambat dikerjakan mahasiswa. Yang pertama, jika dilaksanakan dengan perencanaan dan pembimbingan yang benar, tugas akhir skripsi dapat diselesaikan dengan mudah. Namun kenyataannya masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian tugas akhir atau skripsi ini. Saya mau berbagi pengalaman. Waktu mahasiswa saya program studi pendidikan informatika, itu dari 3 program studi yang ada, mereka yang harus pertama menghadapi akan yang namanya skripsi. Ya, karena angkatan PGSD angkatannya masih di bawah. Ya, di informatika angkatan 2014 adalah angkatan yang pertama. Sehingga anak-anak pendidikan informatika angkatan 2014 itu mereka harus menghadapi yang namanya skripsi. Untuk pertama kali waktu itu kita masih menjadi Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan STKIP ya. Nah, kalian bisa bayangkan tidak ada contoh ya, tidak ada teman-teman yang seperjuangan pernah merasakan atau berpengalaman dalam skripsi. Ya, kalian bisa merasakan apa yang mereka pikirkan. Tapi apa? Karena dengan pembimbingan dan perencanaan yang baik, ya, itu saya dorong. Ada kebetulan waktu itu mahasiswa pembimbingan saya, ada 2 orang, ada Anas dan juga ada Siti Aminah. Saya dorong benar-benar dengan perencanaan dan pembimbingan yang baik dan benar, yaitu intens mereka datang melakukan pembimbingan. Akhirnya mereka bisa merasakan
skripsi yang tepat waktu. Namun karena juga kendala akan mata kuliah, jadi mereka sudah melaksanakan skripsi 1 tahun selesai, tapi karena ada kendala mata kuliah sehingga mereka harus mengulang kembali mata kuliah mereka yang belum selesai. Seperti itu. Jadi mereka masih juga tetap dikatakan belum lulus tepat waktu. Kalau lulus tepat waktu, maka seperti kalian saat ini semester 8, tidak ada lanjut lagi ke semester 9. Jadi ancang-ancang nih sekarang, September 2021 itu kalian sudah akan masuk ke semester 9. Jadi kalau kalian bisa melaksanakan skripsi dan melaksanakan proposal dan skripsi, kemudian ujian, sebelum September 2021, kalian masuk dalam mahasiswa dengan kategori tepat waktu. Oke, itu poin pertama kenapa skripsi tertunda dan terlambat. Karena perencanaan pembimbingan benar. Ini bisa terjadi karena 2 hal ya. Karena si mahasiswanya atau karena si dosen pembimbingnya. Ya, ada juga dosen pembimbing yang mungkin banyak sekali pekerjaan, ada juga dosen pembimbing yang banyak sekali mendapatkan mahasiswa pembimbingan juga barangkali. Nah, sehingga waktu mereka untuk membagi diri bagi mahasiswa kesulitan. Ya. Tapi saya lihat dengan masa pandemi COVID-19 kita mengenal Zoom, ya, kita mengenal Google Meet, ya, kita sebelum-sebelumnya kita hanya menggunakan WhatsApp atau email begitu. Nah sekarang sudah ada tatap muka seperti ini, ya. Dan juga kalau bisa saya bilang lebih nyaman menggunakan tatap muka seperti ini karena kita lebih tahu dengan jelas dibanding kita hanya mengetik di WhatsApp. Dulu waktu awal anak-anak angkatan pertama program studi pendidikan informatika, kita kalau tidak ketemu saya hanya bilang kirim filenya ke WhatsApp atau ke email, nanti saya baca, saya komentar, saya kirim balas, mereka revisi seperti itu. Tapi kalau ini kita bisa langsung buka saja di Zoom, tampilkan ya, share screen, saya lihat kamu punya file. Di sini kamu rubah, sini kamu rubah. Mungkin seperti itu bisa kita laksanakan. Dan juga masing-masing dosen pembimbing punya cara-cara tersendiri yang nyaman menurut mereka. Oke, itu poin yang pertama ya. Jadi ada di pihak dosen pembimbing juga, ada juga di mahasiswanya juga. Bagaimana kedua ini berkolaborasi ya, berelasi dengan baik sehingga bisa jalan. Jadi umumnya biasanya mahasiswa meminta siapa dosen pembimbingnya. Artinya si mahasiswa lebih nyaman dengan dosen itu. Dan dosen pun bisa memilih juga, saya lebih nyaman dengan mahasiswa dan seterusnya. Jadi harus perlu ada kerjasama yang baik antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Oke, poin kedua. Ini kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa itu karena belum memahami betul ya, sudah belajar metode penelitian tapi belum memahami betul metode penelitiannya ya. Umumnya memilih judul karena cari di Google kemudian dapat metode penelitian, ini saya mau angkat tentang ini, tapi begitu ditanya jawab dengan dosen pembimbing, ternyata si mahasiswanya belum memahami benar tentang metode penelitian tersebut. Kemudian ada lagi masalah belum tahu masalah-masalah apa yang harus diteliti. Ya. Terus ada juga yang metode penulisannya masih belum memahami dengan benar, belum tahu bagaimana cara menulis latar belakang, belum tahu bagaimana cara menulis rumusan masalah, identifikasi, ya, membuat tinjauan pustaka, ya, bagaimana menulis daftar pustaka dan seterusnya. Saya rasa kalian sudah pelajari beberapa hal-hal demikian di mata kuliah penelitian. Saya hanya merefresh saja, mengulang kembali saja, dan nanti juga kita akan sama-sama melihat. Saya akan praktekkan dan ini direkam ya. Praktekkan bagaimana kita mencari penelitian yang ada, yang terbaharui ya, itu sering dilupakan itu. Seringkali mahasiswa hanya cari di Google, akhirnya penelitiannya sudah dari 2012 ya. Sudah berapa tahun gitu ya yang lalu. Ya, kita harus cari penelitian terdahulu. Kalau perlu ada penelitian yang tahun 2020 atau tahun 2021 kalau bisa. Kita pakai itu sebagai penelitian terdahulu. Jangan ambil yang terlalu jauh. Ya, ambil penelitian terdahulunya tahun 2004. Wah, itu waktu saya masih jadi mahasiswa begitu ya.
tahun 2009. Nah, itu tahun saya lulus mahasiswa S1. Jangan lagi itu dipakai. Oke. Ini dua hal yang menurut analisa saya kenapa mahasiswa terlambat menulis skripsi dan selalu tertunda. Oke, kita lanjut. Oke, Pak. Mungkin ada yang bertanya ya dalam dirinya, bagaimana Pak tips trik supaya kita bisa ada cara kita mau menulis gitu. Karena kadang-kadang kalau mau kan kita mulai tulis proposal gitu ya. Aduh, caranya mulai ketik bagaimana? Saya mulai ketik proposal, habis itu saya sudah dengar lagu, tidur-tidur, main game ya, jalan ke sana kemari ya, touring, foto-foto ya, dan lain-lain yang membuat hati saya senang. Nah, ternyata yang saya tulis baru satu kata tadi, Pak, proposal. Belum tahu judulnya mau apa, belum tahu mau bikin apa. Bagaimana langkahnya supaya saya bisa menulis? Oke. Ini saya berbagi pengalaman, saya mau cerita sedikit. Waktu saya kuliah S1, itu juga tidak lulus tepat waktu. Sehingga dalam hidup saya ini saya lebih banyak belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah saya lakukan. Nah, kesalahan yang sudah saya lakukan ini saya sharing ke saya punya adik-adik, karena saya juga punya adik-adik yang juga lagi mahasiswa, sementara menulis skripsi juga, jadi saya selalu cerita, dulu kakak seperti ini punya salah waktu menulis skripsi di sini ya, pembimbingan di sini, sehingga mereka tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut. Nah, saya lulus tidak tepat waktu, terlambat 1 semester. Nah, kenapa? Karena kurang percaya diri di awal. Jadi saya sudah selesai semua, seharusnya sudah bisa maju ujian, tapi saya nunggu dulu teman yang lain yang duluan ujian. Ternyata teman yang lain juga punya pikiran yang sama. Akhirnya kita saling tunggu dan tidak ada yang maju ujian, dan satu angkatan kita tidak ada yang lulus di semester 8. Hanya di semester 9 ya sudah, kalau begitu saya yang maju duluan. Ya. Begitu saya maju, akhirnya beruntut-untut teman-teman yang lain juga ikut maju. Tapi rame-rame kita jadinya tidak lulus di semester 8, tapi lulus di semester 9. Nah, waktu itu saya menggunakan langkah-langkah menulis ini. Ini juga saya dapat dari dosen saya, ya, dan menurut saya beliau sangat baik sekali memberikan pengarahan dan pembimbingan, sehingga teringat akan itu saya mau juga bisa membagi hal ini kepada mahasiswa-mahasiswa di FKIP. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam menulis, ya, ini ada 5 langkah ya, dilihat di sini. Ada persiapan, mencari sumber, pengorganisasian, penulisan draft, dan revisi. 5 langkah ini dilakukan sebelum kami, ya, saya dan teman-teman yang dibimbing langsung oleh pembimbing kami, itu kita lakukan 5 langkah ini internal kita. Jadi waktu saya masih kuliah, dulu kita punya komunitas gitu ya. Kalau dulu, sekarang anak-anak suka main yang namanya PUBG gitu ya. Kalau dulu kita di laptop namanya Counter Strike. Nah, kita punya komunitas Counter Strike itu, jadi tiap malam begadang untuk main-main itu biar hati senang. Nah, kita bagaimana cara mulai menulis? Kita gunakan 5 langkah ini yang disampaikan oleh dosen pembimbing. Jadi kita lakukan persiapan, pencarian sumber, pengorganisasian, penulisan draft, dan revisi. Sebelum kita ketemu dengan dosen pembimbing kita, ya, sebelum kita memulai dosen pembimbing kita. Jadi yang memberi langkah-langkah ini adalah dosen PA ya, pembimbingan akademik ya, wali begitu ya. Nah, beliau orangnya juga nyaman dengan anak-anak muda, sehingga dia sharing-sharing sambil duduk-duduk cerita-cerita. Kita merumuskan 5 langkah ini. Oke, kita ulas satu persatu. Pertama, persiapan. Ya, kalau tidak mulai dengan persiapan, saya rasa percuma ya. Ada yang langsung loncat gitu ya, langsung loncat. Saya mau langsung tulis, Pak. Saya mau langsung buat draft. Nah, nanti akan sia-sia gitu. Kita sudah coba ini dengan beberapa angkatan, langsung akan sia-sia dan bisa-bisa frustasi. Jangan salah, ada mahasiswa juga yang bisa bunuh diri gara-gara skripsi, begitu ya. Nah, itu perlu kalian perhatikan. Kita mulai dengan langkah pertama, persiapan. Nah, apa yang dilakukan dalam langkah pertama persiapan? Yaitu apa? Berserah, berdoa. Ya, dengan agama apapun yang dianut masing-masing, dan dekatkan diri dengan Tuhan. Gitu ya. Ya, bisa dengan apa? Kalau dulunya ini masih rajin
tidak rajin ke gereja, gitu, tidak rajin sholat dan seterusnya. Nah, sekarang nih posisinya mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, mulailah rajin berdoa. Jangan minder dengan nanti ada teman-teman yang mungkin kenal kita baik baru mulai berkata, ini mulai skripsi baru mulai dekat dengan Tuhan. Gitu ya. Lebih baik mulai kita sekarang mendekatkan diri daripada kita tidak sama sekali, gitu ya. Jadi hindari itu teman-teman yang kasih motivasi jelek seperti itu, hindari dia sudah karena Anda mau skripsi. Anda mau melakukan langkah pertama yaitu persiapan. Cara yang pertama yang saya tulis di sini, dekatkan diri dengan Tuhan, berdoa. Punya waktu khusus begitu. Kalau yang agama Kristen punya waktu khusus, ya mungkin sebelum tidur, sebelum doakan terus ini. Doakan dosen pembimbing yang kamu rencanakan, doakan prodi, doakan Anda sendiri, doakan orang tua. Yang kedua, itu siap mental. Untuk skripsi, dia ada jumlah SKS-nya. Ya, ada jumlah SKS-nya. Mungkin sama jumlah SKS-nya dengan mata kuliah sebelumnya. Tapi mental dalam mengikuti skripsi ini berbeda. Karena skripsi itu adalah yang tadi ya, tugas akhir ya. Di skripsi ini, si dosennya perlu meyakinkan dirinya sebagai pembimbing dan juga melihat si mahasiswanya bahwa memang benar-benar si mahasiswa ini sudah siap untuk menuju ke karirnya nanti setelah perguruan tinggi. Sehingga benar-benar diglodok habis-habisan di skripsi ini. Kita melihat Anda ini sudah benar-benar layak nanti untuk mendapatkan sarjana pendidikan, gelar sarjana pendidikan itu atau tidak. Sehingga perlu ada penyiapan mental di sini ya. Bagaimana cara menyiapkan mental? Ya kalau yang saya lakukan yaitu hobinya apa ya? Hobinya apa? Kasih keluar stresnya di hobi itu. Pastinya kita berhadapan dengan rupa-rupa dosen pembimbing yang macam-macam gitu, berhadapan dengan stres yang nantinya akan semakin meningkat gitu. Harus dikeluarkan stres itu. Nah, keluarkan stres itulah dengan hobi-hobi yang kita sukai. Nah, dan yang ketiga jaga kesehatan. Ya, ada kita punya mahasiswa STEKIP ya di program studi pendidikan informatika juga yang sudah di akhir skripsi, ada dari PGSD juga ya, yang mungkin kesehatannya terganggu saat dia melaksanakan skripsi. Ya, tidak menjaga kesehatan dan akhirnya harus meninggal. Nah, hati-hati ya, jaga kesehatan apalagi sekarang saat ini sedang pandemi COVID-19 ya, mulai stres sedikit, tidak mau makan, akhirnya mulai batuk-batuk ya, sudah terserang pelan-pelan ya, jaga kesehatan. Yang berikutnya dukungan orang tua. Nah, ini perlu ada dukungan ya, perlu ada dukungan dari orang lain. Bisa dari orang tua, teman, ataupun mungkin yang sudah punya pacar ya, perlu ada dukungan dari pacar juga. Jangan sampai nanti timbul masalah, ini kamu sudah ingat saya, sudah pernah WA lagi, pernah telepon lagi, SMS lagi. Nah, atau mungkin orang tua, ini di mana saja ya, bapak mama telepon tidak akan angkat, ini tidak akan angkat. Nah, perlu di awal menginformasikan, memberitahukan. Dari jam sekian sampai jam sekian, hari ini saya sudah jadwalkan sebagai hari saya untuk fokus ke skripsi. Ya. Di tanggal atau hari ini jam sekian itu waktu saya untuk melepaskan stres saya dengan hobi saya. Jadi fokus benar-benar ke skripsi. Terakhir adalah siapkan peralatan pembantu. Nah, jangan lupa ini ya. Jangan sampai laptop bermasalah, jangan sampai handphone bermasalah, karena perlu komunikasi dengan dosen pembimbing. Ya, jangan sampai office-nya bermasalah, ya, ketik-ketik tidak bisa keluar huruf lagi. Nah, jangan sampai modemnya bermasalah dan lain-lain. Itu peralatan pembantu yang harus dipersiapkan. Nah, ini langkah pertama dari langkah kita bagaimana memulai menulis proposal atau skripsi. Ya, itu untuk persiapan. Saya lanjut dulu ya, nanti sampai 5 langkah baru ada yang mau bertanya, silakan ditulis dulu, nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya. Oke. Yang kedua, kita akan mencari sumber literatur ya. Kita akan mencari sumber karena seorang peneliti, baik itu mahasiswa maupun dosen, itu tidak bisa hanya dengan dia duduk-duduk di bawah pohon, oh saya mau meneliti tentang ini.
oh seingat saya itu pernah ada yang menyampaikan bahwa sistem informasi itu adalah ini. Ya, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa hanya datang dari ilhamnya sendiri saja ya. Tapi dia perlu mencari sumber. Nah, umumnya mahasiswa sekarang ini cari sumbernya di mana? Di Google. Nah, tidak semua informasi di Google itu adalah informasi yang benar ya, atau informasi yang layak atau diakui tinjauan pustaka atau sebagai literatur kita dalam menulis skripsi. Tidak semua di Google itu bisa. Sehingga kita juga perlu mencari sumber-sumber lain. Misalnya di perpustakaan kampus. Ya. Masih banyak ini kami cek catatannya, belum banyak mahasiswa FKIP yang masuk ke perpustakaan kampus untuk mencari informasi tentang skripsi. Ya, berikut jurnal penelitian dosen. Nah, kalau mau cari si dosen pembimbingnya, saya mau dengan Pak Girlan jadi dosen pembimbing, Pak John dengan Pak Kris, dengan Ibu Yulsi, dan seterusnya. Nah, cari jurnal penelitiannya si dosen tersebut. Carinya di mana? Di Google Scholar. Ya, ketik yang namanya Google Scholar. Di Google Scholar itu buka, kemudian ketik nama dosen. Nanti muncul penelitian-penelitian dosen. Bisa. Ya, atau mungkin di Google juga bisa. Cari saja nama dosen. Penelitian dosen Girlan Manu misalnya. Nanti muncul. Nah, ternyata Pak ini pernah ulas penelitian tentang ini. Nah, saya mau lanjutkan itu di skripsi saya. Atau saya mau ambil jadi satu bagian dalam skripsi saya. Bisa. Ya. Kemudian ada library lainnya. Nah, hari ini nanti kita akan praktek cari sumber penelitian literatur dari penelitian-penelitian terdahulu ya dengan menggunakan Mendeley. Ya, ini sebuah library sendiri. Nah, kita akan praktek itu di slide yang berikut. Oke, ini bagian kedua. Bagaimana tadi kita mau mulai untuk menulis. Jadi pertama tadi persiapan, kedua yaitu mencari sumber. Nah, yang ketiga, kita melakukan yang namanya pengorganisasian. Nah, tadi sudah banyak nih yang saya sudah punya jurnal-jurnal banyak, Pak. Saya sudah download banyak-banyak ya. Sudah dari tahun lalu saya download. Tapi apa? Disimpannya tercecer. Ada yang disimpan di My Document, ada yang simpan di Flash ya. Karena dia pernah ke warnet dia bawa Flash, simpan di Flash. Tercecer kemana-mana, tidak diatur atau tidak terorganisir dengan baik ya. Nah, kita perlu mengatur itu. Buatkan satu folder ya. Tips saya, buatkan satu folder di komputernya kalian ya. Buatkan satu folder di komputer kalian, tulis besar-besar dengan huruf besar gitu misalnya. Tulis skripsi atau skripsi Junkyu atau skripsi fix, terserah, satu nama yang begitu kalian buka komputer dia langsung terpampang terlebih dahulu ya. Nah, buatlah satu folder khusus. Nah, di dalam folder tersebut tadinya kalau kalian download dari Google, download dari bermacam-macam sumber ya, itu namanya sesuai dengan nama yang sudah diupload oleh orang lain atau peneliti lain. Nah, rename nama file tersebut. Jadi jangan hanya di-download, simpan, tapi saran saya kita rename file tersebut. Dan simpanlah ke folder yang tadi kita sudah buat. Nah, caranya untuk apa di rename? Rename-nya kita bisa buat format, tahun, strip, kategori, judul. Contoh ya, ini untuk pendidikan informatika yang prodi lain bisa menyelesaikan. Contoh, saya dapat baca sebuah artikel tentang perancangan sistem informasi perpustakaan, misalnya begitu. Nah, nama filenya SIP PDF. Oke, nah saya rename dia. Nah, artikel tersebut adalah ternyata tahun 2019. Berarti saya rename dia dengan nama 2019 strip ya, sistem informasi strip. Judulnya, perancangan sistem informasi perpustakaan pada sekolah ABCD, .pdf. Nah, itu. Jadi satu file. Nanti begitu ketemu lagi sistem informasi perpustakaan dari peneliti yang lain, rename lagi. Ya, tahunnya, kategorinya, judulnya. Nah, akhirnya begitu kalian punya satu folder, buka folder tersebut akan tertera, oh ini penelitian tahun 2020. Ini penelitian yang bahas tentang sistem informasi. Ini penelitian yang bahas tentang multimedia. Ini penelitian yang bahas tentang media pembelajaran. Nah, dilihat dari kategorinya. Rapi.
terorganisir. Jadi mau bacanya juga di folder tersebut nyaman dan enak. Ini langkah ketiga ya, tentang pengorganisasian. Oke, langkah keempat. Nah, tadi 3 langkah kita sudah lakukan. Langkah keempat barulah kita mulai menyusun draft. Ini baru draft ya. Jadi jangan terlalu berharap-harap ini sudah kita mulai, sudah tidak. Ini baru draft. Apa yang harus diisi di sana? Tadi kasih contoh di awal. Kita ketik saja dulu proposisi ya. Enter. Ya, bab 1 pendahuluan. Enter. 1.1 latar belakang. 1.2 rumusan masalah. 1.3 tujuan penelitian dan seterusnya. Buat dulu draft-draft itu. Jangan langsung, latar belakang apa ya, mulai dari mana ya. Jangan. Tulis dulu itu draftnya. Jadi sini pengertian draft yang saya maksud ya. Pertama, penulis draft itu ya, hanyalah proses penulisan atau perluasan kerangka tulisan. Ya. Nanti akan dikembangkan menjadi kalimat-kalimat utama dan kemudian menjadi paragraf. Nah, tulis saja dulu yang kamu bisa tulis. Ya, saya bisanya lihat kerangkanya dulu. Ya, latar belakang, tulis latar belakang, rumusan masalah. Lanjut Pak, bab 2. Bab 2. Ya, 2.1. Ya, pengertian informasi itu dulu. 2.2. Apa lagi? 2.3 apa lagi? Belum terpikir Pak, lewat bab 3. Ya, bab 3, metode penelitian dan perancangan sistem misalnya. Itu untuk informatika ya. Nah, 3.1, waktu dan tempat penelitian. Ya, mulai menulis kerangka-kerangkanya. Ini kan mengisi proposal ya. Nah, terus lanjut bab 4. Pak, saya kan masih proposal. Ya, ancang-ancang draftnya untuk bab 4. Bab 4, hasil dan pembahasan. 4.1, apa yang mau dibahas di pembahasan? Ya, berdasarkan apa? Tulis dulu kerangkanya. Belum kepikiran Pak. Oke, tidak apa-apa. Lanjut bab 5. Bab 5, kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan, 5.2 saran. Selesai. Ini draftnya. Oke, tinggalkan. Kita sudah atur jadwal tadi di persiapan. Setiap hari Senin jam 9 sampai jam 12 malam saya melakukan penulisan draft. Oke, minggu depannya lagi hari Senin jam 9 mulai. Oh, tadi saya sudah tulis latar belakang. Nah, mulailah kalimat pertama. Teknologi, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat. Titik dulu. Lanjut kalimat yang berikutnya, kalimat yang berikutnya, kalimat yang berikutnya. Belum tersusun dengan baik Pak paragrafnya. Tidak apa-apa. Tulis saja dulu kalimat-kalimat yang bisa kalian lihat, bisa kalian ingat, ya, bisa kalian rasakan. Dapat dari mana Pak ini kalimat-kalimat? Dari proses sebelumnya. Kita buka di organisasi. Kita punya folder yang ada file-file, ya. Kita baca jurnal-jurnalnya orang. Waktu kita baca itu sudah secara tidak langsung sugesti terhadap penulisan penelitian orang itu masuk ke kita. Jadi jangan hanya sekedar dikumpulkan, tetapi ini dikumpul dan kita baca-baca. Begitu baca-baca itu sugestinya sudah masuk ke kita. Jadi saat kita mulai menulis di draft, kalimat-kalimat itu seperti keluar saja dari otak kita untuk kita ketik. Ya, ketik saja dulu kalimat-kalimat yang kalian rasakan. Ini belum tersusun dengan baik kalimatnya menjadi paragraf-paragraf yang nanti mendukung. Tidak apa-apa, tulis dulu. Oke. Sudah selesai, jangan coba revisi. Pusing nanti. Aduh, ini tidak bagus ini ya, harusnya kalimatnya begini. Nah, itu hilangkan pikiran seperti itu. Kita tulis dulu apa yang sempat terpikirkan. Tulis saja, jangan coba mengubah tulisan yang kita sudah tulis. Tulis saja, misalnya satu kalimat sistem informasi adalah ini. Terus kita besok-besoknya terpikir lagi, tidak, sistem informasi itu tidak itu, tapi ada ini. Jangan hapus yang lama, tulis yang baru kita pikirkan tadi. Tulis sistem informasi yang kedua, yang menurut saya terpikirkan tadi adalah ini. Jadi di draftnya akan menumpuk banyak, ya, ide-ide kita, ya. Hasil rasa-rasa kita saat kita mau menulis itu akan tertuang di sana. Tidak usah peduli dengan tata bahasa, ejaan, ya, karena ini masih draft kasar. Ya, tadinya saya punya kalimat bahasa Indonesia masih jatuh bangun Pak di sini. Ini masih sepertinya bahasa Kupang yang dikasih imbuhan begitu ya. Nah, ini ada sebuah leluconnya, ada mahasiswa yang
kuliah di Jawa begitu ya, begitu dosennya tulis di papan, dosen menghalangi tulisan, dia bilang, Pak, maaf Pak, jangan pele Pak. Dosennya balik, ini pele maksudnya apa? Enggak, maksudnya jangan memeleh begitu. Nah, ini kata memeleh ini muncul ya. Kalau ada juga yang menulis itu di draftnya tidak apa-apa, yang penting kamu paham apa yang kamu, karena ini masih draft. Oke. Itu untuk penulisan draft ya, ada hal-hal tertentu yang perlu kalian perhatikan di sana. Jadi di draft itu kita biasanya tidak pikir, tertuang saja begitu ya, seperti ada saja rasa bahwa saya harus tulis ini, ya, itu tulis saja dulu. Ya. Jadi draft ditulis dengan cepat, tidak memusingkan otak kita, pikiran kita. Nah, kalau sampai di langkah ini, Pak, aduh Pak, saya benar-benar tidak tahu mau apa. Berarti Anda masih macet di langkah ketiga. Anda sudah kumpul, tapi Anda belum baca. Baca dulu yang sudah Anda kumpulkan. Baru masuk ke langkah 4, penulisan draft. Ya, biasanya orang sudah sampai di langkah 4, penulisan draft, itu tertuang saja apa yang mau dia tulis. Walaupun belum rapi. Oke. Kalau ini sudah beres, kita langsung ke langkah 5, revisi. Aduh Pak, saya belum bimbingan dengan dosen, tapi kok sudah revisi. Nah, revisinya berbeda dengan revisi dari dosen-dosen yang akan membimbing kalian. Ini revisi yang kita sendiri yang merevisi. Ya. Kita sendiri yang merevisi. Tadinya kita sudah buatkan draft ya. Nampaknya pengertian sistem informasi yang pertama kita tulis, ya, dengan pengertian yang kedua tentang informasi yang kita tulis, bagusan yang kedua. Nah, disinilah posisi kita melakukan revisi. Jangan di draft tadi. Kalau di draft kita masih tulis-tulis dulu. Di revisi ini kita mulai mengolah kembali kitab kalimat. Ya, ada kata-kata yang rasanya ganjil. Cari di kamus bahasa Indonesia, ini benar-benar bahasa Indonesia atau bahasa Kupang yang di-Indonesiakan. Nah, orang Kupang sering keseleonya di sana ya. Nah, dia lupa bahwa ini ternyata bahasa pasarnya, bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, ditulis, dicek di sana. Juga ada mungkin di informatika yang sering keseleo adalah bahasa Inggris yang di-Indonesiakan. Ya, misalnya terinstall, kan itu bahasa Inggris nih, install. Tapi dikasih imbuhan terinstall. Ini sering ada mahasiswa seperti itu. Ya. Harusnya diganti dengan memasang, itu bahasa Indonesia yang benar. Nah, kita akan ketemu hal-hal seperti ini di langkah revisi. Nah, kalau kita sudah merevisi, sudah cek, sepertinya sudah oke ya, draft-draft yang tadi kasar sudah lebih halus. Nah, akhir kita kasih revisi kita ke teman. Kasih ini, coba kamu baca, saya punya. Ya, kamu punya, saya baca. Ya. Kalian kan sudah ketemu dengan kami, dosen-dosen. Itu sudah dari semester 1 hingga ke semester 8 saat ini. Sudah tahu karakter masing-masing dosen. Kalau saya dulu, langkah saya dulu, itu ya, saya benar-benar mengenal baik dosen pembimbing saya. Jadi begitu kita tukeran dengan teman, kasih proposal mereka, saya baca, saya memposisikan diri sebagai dosen pembimbing saya dengan gayanya. Saya bilang, ini masih belum benar, ini salah di sini, ganti, hapus ini. Nah, gitu ya. Kita berlaku seperti dosen untuk merevisi punya teman. Nah, si temannya akan terbantu. Atau mungkin ada yang orang tuanya guru, ya, atau orang tuanya juga seorang dosen, atau orang tuanya mungkin punya bahan penelitian yang saat kuliah itu seperti yang kita angkat. Nah, bisa dikasih ke orang tua. Atau mungkin punya kenalan dengan alumni. Ya, beruntung kalian sudah ada alumni ya, jadi bisa kasih ke alumni. Tolong dulu Kak, saya punya, ada kurang, bisa bantu perbaiki. Seperti itu ya. Itu di langkah kelima. Jadi tadi ada 5 langkah. Persiapan, mencari sumber, pengorganisasian, penulisan draft, dan revisi. 5 langkah ini kalian lakukan berhadapan dengan dosen pembimbing itu pasti mungkin 4 kali bimbingan, ya. 4 kali bimbingan, 5 kali bimbingan, dosen bilang maju ujian proposal. Ya. Selesai. Oke, itu 5 langkah. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu. Setelah itu kita akan lanjut ke menilai, ya. Ada yang mau tanya tentang 5 langkah tadi? Saya persilakan.
Baik, bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, siap. Berarti tidak ada yang tanya ya? Bisa, Pak. Oke, Pas, baik. Pak. Oke, siap. Nah, kalau gitu saya lanjut ke mendelay. Nah, apa ini mendelay ya? Nanti kita cek. Nah, mendelay ini adalah program komputer dan juga website. Dia dikembangkan oleh Elsevier, ya, mengelola dan berbagi makalah penelitian. Kita dapat cari data penelitian di sana. Kita bisa bekerja sama secara daring dengan menggunakan Mendeley. Kita langsung praktek mendaftar di Mendeley, download artikel ilmiah dan buat library sendiri dan seterusnya. Ya, saya buka dulu Mendeley ya. Sebentar, saya. Oke. Nah, kita bisa buka di Mendeley Search ya. Mendeley.com search. Klik di sini. Ini lamannya. Kita bisa akses di sini. Oke. Ini lamannya Mendeley.com search. Oke. Nah, di sini kita mau cari apa saja bisa muncul. Dia pembelajaran. Nah, banyak nih penelitian-penelitian. Oke. Tips yang berikut, selain search dengan kata kunci tadi, kita bisa centang saya mau cari yang penelitian tahun 2020. Oke. Ini dia akan tampil semua penelitian tahun 2020. Saya mau tarik dia itu jurnal penelitian. Dan saya mau cari yaitu open access. Jadi punya PDF. Oke, muncul. Nah, judul pertama kita klik di sini. Oke, view PDF. Dia masuk, dia akan download. Kita tunggu sebentar karena mungkin internetnya lambat. Oke, nah munculnya seperti ini. Kita tinggal taruh di satu folder ya. Kemudian rename dia dengan nama sesuai penginisiasian tadi yang kita lakukan. Ini saya. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat judul yang kedua, view PDF lagi kita download. Seperti itu. Itu di Mendeley untuk mencari. Nah, sebelumnya saran saya, kita daftar dulu di Mendeley. Ini kebetulan saya sudah login, sudah terdaftar. Saya sign out dulu. Saya praktekkan bagaimana sih cara mendaftar di mendeley.com ini. Oke, nah di mendeley.com, nah, ini saya copy. Kalian bisa akses di sini untuk daftar ya. Sorry. Ini bisa klik di sini. Dia tampilnya nanti seperti ini. Kita pilih yang namanya create account. Oke, nah di create account ini karena kebetulan saya sudah pernah mendaftar ya. Kalian akan pilih di sini sign in with different account. Masukkan email kalian. Ya. Saya punya email yang kedua. Yang ini email ini belum terdaftar di Mendeley. Ya, kita klik continue. Oke, maka di sini kita diminta untuk menuliskan nama. Ya. Given name, nama depan, jalan, nama belakang, passwordnya. Oke, misalnya itu. Oke, di sini password itu minimum 8 karakter, terdapat minimal satu nomor, mix huruf besar huruf kecil ya, dan satu simbol. Buat password Anda itu kategori strong. Oke, juga sudah ini centang ya. Kemudian register ya. Coba register ya.
Oke, maka ini sudah. You now have Elsevier account. Continue to Mendeley. Okay, welcome to Mendeley. Tell us about yourself, so serve you better. Nah, saya ini apa? Saya ini student, karena kalian student S1 ya, dia di bachelor. Oke. Ya. Terus saya ini belajar tentang apa? Yang pendidikan informatika pilih mungkin computer science. Ya. Kalau yang PGSD Pak, PGSD education ada nggak? Bahasa Inggris ada linguistik, environmental science, decision science, art and humanity, philosophy, sociology. Oke, untuk yang PGSD bisa humanity ya, bisa masuk ke sini, art and humanity ya. Karena kita belajar tentang sumber daya manusia juga. Harusnya ada yang education, itu lebih pas. Nah, nanti bisa dipilih saja salah satu. Misalnya saya PGSD tetapi saya mau ngambil tentang kesenian. Kan ada mata kuliah seni sekolah dasar ya. Saya mau tentang IPA Pak. Nah, tentang IPA, mau tentang matematik Pak. Tentang material science Pak. Di sini silakan dipilih. Nah, ini tidak menentukan kita prodi apa, tidak ya. Tapi dia akan memberi rekomendasi begitu. Kalau misalnya kita pilih computer science, maka penelitian-penelitian tentang computer science akan direkomendasikan ke kita. Ya, nanti ada notification. Oke, saya kasih contoh seperti ini. Kita bisa continue. Kalau yang belum memilih, ya, saya masih bingung mau pilih yang mana, bisa skip ini. Ya. Skip. Oke, kalau yang sudah, continue to Mendeley. Oke, nah sini kita sudah login di sana ya. Kita bisa ganti foto dengan cara setting. Oke, pasang foto di situ. Oke, ini bisa diisi kembali yang tadi belum sempat terisi. Bisa ganti password. Seperti itu. Oke, ini kita kembali ke search. Nah, di library kita ini masih kosong karena baru daftar ya. Oke, saya praktekkan dulu yang search-nya ya. Nah, di sini misalnya saya mau, karena tadi saya pilih computer science ya, saya mau cari tentang apa ya, sistem informasi. Oke, ini tahun 2020, pilih dia jurnal, dan pilih dia open access. Oke, seperti ini. Nah, muncul nih. Nah, kita bisa PDF-nya simpan di kita punya folder khusus, atau saya simpan di library. Mendeley punya saya simpan. Ini dia masuk di library kita. Ini saya simpan. Ini saya simpan. Oke, itu library ya. Kalau misalnya kita klik di judulnya seperti ini, dia muncul di samping. Ya, kita bisa baca secara ringkas apa abstraknya dia. Ya, ini juga apa abstraknya. Kalau mau baca lebih dalam, kita download PDF-nya. Oke, contoh ini tadi apa, dampak revolusi industri era COVID-19 pada sistem informasi akuntansi terhadap struktur modal perusahaan. Oke, kita download nih. Oke, contoh aja ini ya. Nanti kalian buatkan folder agar rapi dan juga jangan lupa
rename supaya mempermudah kalian mengakses file. Ini saya kasih contoh saja, sudah di-download, kita buka. Nah, kita bisa baca di sini jurnal-jurnal penelitiannya. Oke, nah kita kan mau menulis latar belakang, itu ada di pendahuluan semua. Oke. Oh, gaya penulisan latar belakang dari penelitiannya Ibu Lesi Hertati ini adalah seperti ini. Nanti kita bandingkan lagi dengan jurnal yang kedua. Saya download. Ini karena dampak revolusi industri. Nah, berkaitan dengan itu saya cari. Dampak revolusi industri. Oke, ini tadi sudah kita punya. Ini yang kedua. Ya. Oh, jangan lupa centang 2020. Jurnal. Open access. Itu dilakukan setiap masukkan kata kunci, jangan lupa ini dicentang lagi ya. Oke, sudah supaya kita bisa dapat PDF. Oke, ini ada tentang dampak industri juga. Ini sudah masuk library, add library, view PDF-nya. Oke, yang lain mute dulu ya, supaya tidak mengganggu. Coba yang lain di mute dulu. Ingrid, mute dulu. Oke, nah ini misalnya kita sudah download, jangan lupa simpan di folder rename. Kita buka. Sini kita baca pendahuluannya. Ya, pendahuluan. Oh, gaya penulisannya seperti ini. Ya, gaya bahasanya seperti ini. Nah, akhirnya kita bisa bukan menjiplak ya, bukan meniru gitu ya, bukan copy paste. Tapi dengan kita rajin membaca hal-hal seperti ini, itu seperti yang saya bilang tadi, kita pasti dengan penulisan-penulisan ilmiahnya yang sudah ada, yang sudah dilakukan oleh orang. Akhirnya saat kita mau mulai menulis draft, terpolakan, saya harus mau ketik tentang ini. Ya, jadi revolusi industri adalah ini. Perkembangan revolusi di Indonesia saat ini adalah seperti ini. Nah, dengan rajinnya kita membaca akan seperti itu nanti saat kita menulis draft. Oke, jadi ini cara tadi kita sudah download, kita sudah login ke Mendeley, kita sudah tahu cara mencari penelitian yang terdahulu ya tentang satu topik atau tema-tema tertentu. Nah, nanti kalian bisa praktek masing-masing sesuai dengan bidang masing-masing atau sesuai dengan topik yang kalian pilih masing-masing. Nah, apa sih kelebihan lainnya dari Mendeley ini? Tadi kan kita sudah masukkan ke library nih. Sekarang kita lihat library. Oke. Nah, di library kita itu sudah masuk semua dan dia juga sudah atur lebih rapih lagi ya. Tahun berapa, judulnya apa, siapa penulisnya ya. Terus source-nya dari mana ya. Tanggal berapa, jam berapa ya kita mengupload, menambahkan di library. Nah, ini semua akan berperan di dalam daftar pustakanya kita nanti ya. Daftar pustakanya buatnya sudah gampang, sudah ada. Saya akan praktek lagi. Di Mendeley ini ada namanya Mendeley for Desktop ya. Kita cari Google Mendeley. Nah, di sini kalian bisa klik ini. Download Mendeley Desktop. Oke, ini di download. Saya kebetulan sudah download ya. Download. Oke, ini dia. Nah, karena saya sudah install, jadi sekarang saya coba uninstall dulu ya. Saya uninstall dulu Mendeley-nya supaya kita bisa melihat bagaimana sih cara installnya, Pak. Install dulu. Nah, Mendeley ini kalau uninstall, dia sudah tersimpan langsung ya. Library kita yang tadinya kita sudah punya library
di mendeley.com. Yang sudah tersimpan di sini akan masuk semua ke Mendeley desktop tadi. Oke, ini proses installnya sudah selesai. Sekarang saya coba download install. Cara installnya gampang, seperti install aplikasi pada umumnya. Kita cukup next. Ya, ini simpan di tempat default saja. Next. Oke, ada yang kebuka. Ya. Oke, ini kita sudah install. Nah, ini kita bisa lihat apa saja yang diinstal oleh dia. Sudah selesai ya. Oke, Mendeley has been installed on your computer. Klik finish to close the wizards ya. Ini saya centang, begitu saya finish dia langsung open Mendeley-nya. Lihat Mendeley-nya, buka belum? Nah, ini sudah buka, tapi ini masih pakai akun saya yang sudah ada sebelumnya ya. Saya coba sign out. Oke. Nah, punya kalian akan seperti ini Mendeley-nya ya. Jadi Mendeley kalian begitu dibuka setelah install dia akan seperti ini. Kita login saja dengan akun yang tadi kita sudah buatkan di website Mendeley ya. Sorry. Yang ini ya, yang baru. Nah, passwordnya nih saya lupa sampai. Salah. Oke, nah ini kita sudah masuk. Nah, begitu kita masuk pertama, dia lihat di sini ada sinkron. Jadi di sini kita bisa lihat sudah ada 1, 2, 3, 4. Ya. Sudah ada 4 dokumen, sama seperti yang ada di websitenya Mendeley ya. Dia tarik apa yang kita punya, library yang kita punya. Oke. Nah, yang satu hal lagi yang perlu kita lakukan adalah kita install plugin Mendeley ke Microsoft Word. Apa fungsinya? Nanti saat kita buat daftar di proposal atau di laporan penelitian atau laporan skripsi kita, cukup dengan menggunakan Mendeley, daftar pustakanya langsung jadi. Terurut lagi ABCD-nya, ya, kita tidak perlu capek-capek lagi ketik daftar pustaka. Sudah langsung jadi. Pertama kita install dulu ya. Ya, ini klik langsung terinstall, close. Ini turnya saja, tidak perlu. Oke, sudah jadi. Sekarang saya kasih contoh di Word. Kita buka Microsoft Word. Oke, blank ya. Nah, tadinya kita sudah install plugin Mendeley di Word. Jadi kita cek di reference. Ini ada plugin-nya ya, Mendeley-nya. Oke, misalnya saya buat apa ya? Misalnya latar belakang. Oke. Nah, di dalam latar belakang kan ada ulasan misalnya tentang revolusi industri 4.0 tadi ya. Misalnya tadi kan kita baca di sini. Nah, ini misalnya. Oke. Nah, di sini katakan berbagai pembaruan dalam ranah teknologi sering dikaitkan dengan misalnya era revolusi industri 4.0. Bermacam fasilitas disungguhkan dalam mengurangi beban kerja manusia. Di antara menciptakan robot buatan yang bisa menyerupai manusia, baik dalam hal fisik maupun kecerdasannya. Pembuatan rekayasa genetik sampai pada tingkat otomatis berdampak pada pergeseran dalam ranah sosial. Oke. Nah, taruhlah misalnya di satu ulasan di judul di penelitiannya kita mau angkat tentang revolusi industri 4.0 tadi yang ditulis oleh Alwi Al-Haddad. Ya, biasanya kan mereka menulisnya begini. Menurut Alwi, Al-Haddad, ya, revolusi industri 4.0 ya, dan seterusnya begitu ya, bla bla bla. Jadi satu kalimat ya. Nah, kalimat ini saya ambil dari penelitian yang
punya Pak Alwi tadi. Nah, caranya sekarang kita klik di sini, ya, namanya Insert Citation. Kita cari Pak Alwi, klik saja Pak Alwi, nah, muncul ya. Ini saya klik OK. Oke, dia langsung ada muncul satu. Oke. Nah, nanti di halaman-halaman selanjutnya kan ada daftar pustaka. Oke, di daftar pustaka kita ketik saja daftar pustaka. Nah, sini kita tidak ketik si Pak Alwi tadi, kita cukup klik ini. Nah, maka muncul Al-Hadad, politik hukum sekian-sekian, ya, 2020, DOI, dan seterusnya. Nah, ini sudah menyesuaikan dengan format penulisan dengan style IEE. Ini kalau masih belum, ada yang pakai American style, ya. Refresh, ada yang pakai Chicago, ya. Nah, kita di Indonesia ini umumnya menggunakan IEE. Oke, seperti ini. Nah, sudah. Nah, nanti dilanjutkan lagi di berikutnya, kalimat berikutnya, misalnya menurut siapa lagi? Cek. Misalnya Prakasa gitu. Mengatakan bla 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 gitu ya. Kita buat citation. Prakasa. Klik 2 kali, oke. Muncul daftar pustakanya langsung tampil. Ya, jadi Mendeley sangat mempermudah sekali kita untuk mengambil sebuah citation dan juga mengumpulkan mengumpulkan penelitian-penelitian yang ada sesuai dengan tanggal yang kita inginkan, tanggal tahun yang kita inginkan, ya. Jadi kalau sekarang kan biasanya orang membuat, ambillah penelitian terdahulu 5 tahun sebelumnya, biasanya seperti itu. Kita usahakan kalau perlu kita punya penelitian terdahulu itu tahun 2020, jadi yang terbaru semua, sehingga penelitian kita juga akan semakin baik dan semakin diakui oleh para dosen pembimbing. Yang praktek menggunakan Mendeley, nanti kalau mau mengikuti lebih lanjut, nanti rekaman ini saya upload ya ke YouTube, kalian bisa tonton ulang bagaimana cara prakteknya tadi supaya bisa mengikuti lagi dengan. Oke, barangkali ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Ya, silakan, Jenkyu. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih pada Bapak Dekan Fakultas Keguruan Universitas Citra Bangsa, Pak Gerlan Amanus Temkom, yang telah membagi berbagai macam pengalamannya. Pak, di sini saya akan bertanya tentang pemilihan judul, Pak. Sesuai dengan judul saya yang sudah di ACC, yaitu tentang penerapan metode Canary Snake, Pak. Saya menganggap bahwa ini adalah judul terbaru yang mungkin pertama kali bagi saya, Pak, untuk melakukan penelitian. Mungkin Pak punya cara tersendiri atau pertimbangan. Terima kasih, Pak. Ya, saya balas WA dulu. Oke, nah tentang pemilihan judul ya, bagaimana sih Pak tips-tips supaya kita bisa memilih judul? Nah, cara memilih judul ini ya satu kesalahan, menurut saya kesalahan umum ya. Orang fokus ke judul, harusnya itu fokusnya bukan ke judul, fokusnya itu ke topik, ya, fokusnya ke topik. Nah, tadi dengan Mendeley, sebentar saya buka Mendeley lagi ya. Nah, dengan Mendeley di sini biasanya ditulis nih, ya, ini topik populer saat ini ya yang ada. Kalau kita tidak tahu apa yang mau kita cari, ya, kita bisa mulai dari topik tadi. Jangan langsung ke judulnya. Gitu. Tadi kalau kita lihat, saya melakukan pencarian itu tidak pencarian judul tertentu, tetapi topik. Ya. Tadi contoh misalnya punya Jenkyu, metode apa tadi namanya? Metode KNN, Pak. Canary Snake. Ya. KNN. Oke. Nah,
Nah, dengan metode KNN ini kan dia muncul ya judul-judulnya. Jangan lupa pilih jurnal, akses. Oke. Nah, di sini kita lihat ternyata metode KNN ini dipakai untuk apa? Segmentasi pasar kopi, klarifikasi komentar bullying, kombinasi metode isomap, deteksi citra uang kertas, pengaruh sentimen sosial di media harga saham perusahaan. Oke, nah lebih spesifik lagi Pak, saya mau cari metode KNN-nya tadi punya judul kalau tidak salah tentang perpustakaan gitu ya. Nah, muncul yang berkaitan dengan kata kunci yang dicari tadi. Nah, ternyata ini hanya ada 2. Gitu ya. Nah, ini di sini perpustakaannya konten Twitter sebagai perpustakaan. Menggunakan metode navy bias. Nah, tertarik dengan ini, ya silakan dicek. Oke. Apa sih ulasannya? Nah, tidak semua jurnal di Mendeley itu penelitinya mengirimkan PDF ya. Dan seperti ini contohnya. Ini hanya bisa masukkan ke library, hanya bisa dibaca abstraknya saja, tidak utuh. Nah, hal-hal seperti ini kita harus hindari, supaya jangan sampai kita masuk dalam ini istilah saya masuk dalam jurang ya. Nih, karena latar apa ya, penelitian terdahulunya tidak memperkuat apa yang ingin saya cari. Nah, fokusnya saya ganti nanti. Metode KNN yang masih tetap, perpustakaannya saya hilangkan. Nah, saya cek lagi, ini tentang status gizi. Ini kunci. Ini prediksi penjualan barang. Organisasi jeruk sial. Analisis sentimen. Opini publik, Mohon izin Pak. Ya, silakan. Mohon izin Pak, kalau untuk judulnya saya ada perbaharui untuk penerimaan mahasiswa baru Pak Universitas. Oh, mahasiswa baru. Oke, sorry. Ya Pak. Oke, mahasiswa. Nah, mahasiswa saja, kalau kita cari mahasiswa saja, kemudian kelas kuliah untuk mahasiswa. Prediksi kelulusan tepat waktu mahasiswa. Kelulusan mahasiswa. Nah, tadi mahasiswa baru. Betul. Atau apa ya, penerimaan mahasiswa. Oke, ini penerimaan beasiswa lagi. Nah, belum ada nih. Kita dengar kata mahasiswa dulu. Jadi misalnya tadi penerimaan mahasiswa baru, tidak harus sama penerimaan mahasiswa baru. Jadi penelitian terdahulunya itu tentang penerimaan beasiswa bisa. Nanti kita lihat apa yang samanya di dalamnya. Tapi baiknya kita cari yang ada PDF-nya ya, yang ini. Misalnya, nah, kita cek PDF-nya. Nah, sehingga ini kan kita masih masuk. Kalau tadi kita kembali ke PowerPoint kita ya. Jangan lupa lalui langkah-langkah yang ada ya, jangan sampai kita terjerumus sendiri dengan gaya pemikiran kita terdahulu ya. Tapi bagaimana ya sebentar kita kerjaan saya stres. Oke. Nah, kita kan masih masuk di mencari sumber ya. Kita masih di mencari sumber. Nah, jangan sampai kita terlena dengan pola pemikiran kita sehingga kita sudah masuk ke pengorganisasi di penulisan draft misalnya, atau sudah terpikir lewat dari 5 langkah yang ada di sini. Tadi sepertinya tadi Jungke langsung fokus ke judulnya. Pokoknya judul saya di itu Pak, itu ide saya begitu. Nah, untuk menentukan sampai ke judul, langkah-langkah ini perlu kita teliti, kita telusuri. Sudah kuatkah dengan judul yang tadi kita pikirkan? Sumber-sumber sebelumnya sudah ada belum? Untuk menentukan suatu judul itu harus melalui proses ini. Jadi cari sumbernya, organisasikan, akhirnya akan muncul dengan sendiri. Judul yang pas untuk permasalahan saat ini adalah seperti ini. Kalau kita langsung fokus ke judulnya,
maka kita akan tersesat nanti ya. Karena kenapa? Karena langsung ke judul itu sehingga saya fokusnya ke judul, jadi saya mulai tulis, buntu di tengah-tengah, tidak ada pendukung penelitian yang sebelumnya, tidak tahu lagi langkah selanjutnya saya harus seperti apa. Akhirnya ada beberapa mahasiswa yang dengan kasus seperti ini, setelah melakukan pengujian proposal, dia akan mengganti judul. Mengganti judul karena penguasaan atau dasar-dasar literatur sebelumnya tidak terlalu mendukung bagi dia. Jadi saran saya untuk Jinkyo juga, dan untuk teman-teman juga, oke, tidak salah, sudah punya judul Pak, berarti langkah saya sudah baik Pak. Tapi harus ingat, dasar kamu sampai punya judul itu dari apa, dari siapa? Dari dalam diri sendiri atau tiba-tiba dikasih judul oleh dosen gitu. Nah, oke, tidak apa-apa dikasih judul oleh dosen untuk mempercepat, tetapi juga perlu ditunjang dengan 5 langkah tadi. Saya sudah punya literatur sebelumnya tentang penelitian itu atau tidak, tentang judul itu atau tidak. Gitu ya, Jenki ya. Iya Pak, baik Pak. Ya. Dan juga mungkin seperti tadi yang saya praktekkan cara search itu. Search-nya tidak harus dengan judulnya yang sudah kamu temukan ya. Tapi dengan 1-2 kata kunci kita bisa mendapatkan beberapa jurnal-jurnal penelitian. Ya. Kalau misalnya kata kuncinya terlalu banyak menyempitkan hasil pencarian, kita hapus satu-satu kata kunci seperti ini sehingga bisa dapat lebih beragam lagi jurnal-jurnal sesuai dengan metode KNN pada contohnya. Oke, baik. Itu Jenkip. Siap Pak, bisa diterima Pak. Oke, baik. Ada lagi yang mau tanya? Ya, jadi tadi kita sumber pencariannya tidak hanya dengan Mendeley ya, bisa juga menggunakan sumber-sumber yang lain. Hanya khusus dengan Mendeley ini kan kita jadi lebih memudah nanti membuat daftar pustaka. Tapi jangan lupa, Mendeley juga ini ada hal yang unik juga. Kalau kita ketemu sumber, Mendeley bagaimana Pak? Kita punya file PDF yang dari Mendeley. Nah, punya jurnal yang hasil pencarian dari Google misalnya. Nah, contohnya begini, saya punya jurnal yang bukan dari Mendeley, ini jurnal saya sendiri yang sudah dipublikasikan secara online. Oke, mana ya? Sebentar. Oke, misalnya ini ya. Kelihatan enggak? Oke. Nah, misalnya ini saya punya jurnal seperti ini. Ini ada jurnal-jurnal yang saya punya sendiri. Saya cek dulu yang sudah terpublikasi. Ini panjang banget, oh ya ini. Oke. Nah, itu tinggal diklik di sini ya. Terus pilih filenya, klik upload. Nah, jadi masuk dia. Saya ulang. Open. Salah ya. Ini misalnya. Oke, nah ini misalnya dia masuk penelitian saya, langsung muncul autornya di jurnal apa, abstraknya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini bisa dipakai sama seperti yang tadi library-library yang ditemukan di Mendeley. Jadi pada contohnya misalnya kembali ke Word tadi. Oke. Di sini menurut Geron
bla ya. Saya kasih tesin, klik saja Gerland, ini masuk, dia sudah tampil di sana. Jadi semua PDF yang kalian dapat tidak hanya dari Mendeley, ya, dari jurnal-jurnal penelitian lainnya juga, itu belum terekap di Mendeley, bisa dipakai dan ditambahkan ke Mendeley dengan cara menggunakan Mendeley Desktop yang tadi ya. Jadi kita add, daftar pustakanya langsung jadi, citasinya juga sudah langsung jadi, lebih rapi jadinya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bisa ya? Irfan? Bisa, Pak. Baik. Masih ada yang mau bertanya? Cukup? Dari PGSD? Ada berapa orang? Banyak ini ya. Dari bahasa Inggris ada yang hadir? Ini umumnya dari informatika dan PGSD ya. Oke, silakan ada yang mau merespon lagi, saya persilakan. Bisa open mic untuk bicara. Sebelum saya tutup. Cukup ya? Oke, karena sudah cukup, saya tampilkan saja slide yang ini. Ini jadi pegangan kalian. Oh ya, ada yang mau bicara? Tidak? Oke. Nah, ini saya tampilkan kembali supaya jadi perenungan untuk kalian. Nanti juga saya akan bagikan ya, PowerPoint atau slide ini untuk nanti juga dibaca-baca, dan juga rekamannya juga akan saya upload ke YouTube, kalian nonton kembali. Nah, saya tampilkan kembali 5 langkah menulis ini menjadi perhatian agar jangan kita fokusnya ke arah-arah yang lain, gitu ya. Fokusnya ke arah-arah yang lain. Jadi contoh tadi sudah ada yang kasih contoh, fokusnya langsung ke judul. Nah, judul tidak menyelamatkan. Sekali lagi, judul tidak menyelamatkan kita dalam deskripsi. Topik itu yang menjadi hal utama dalam sebuah skripsi. Ya, karena judul nanti bisa saja berubah-ubah di tengah jalan. Ya, tapi topik itu tetap, topiknya tetap. Nah, untuk mulai menulis ini ada 5 langkah. Semoga menjadi bermanfaat. Kalian kiranya mahasiswa PGSD, bahasa Inggris, dan juga informatika yang sudah semester 8 ini, kita semua bisa cepat menuliskan skripsi, proposal, ujian, dan juga lulus tepat waktu. Tuhan berkati kita semua ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Karena tadi kita mulai dengan doa. Terima kasih banyak, Pak. Baik, karena tadi kita mulai doa, kita akan tutup kembali dengan doa ya. Saya minta salah satu mahasiswa dari PGSD, siapa yang mau tunjuk diri? Mohon izin, Pak. Ya. Mohon izin sebentar, Pak. Ada satu yang terlewatkan, yaitu tentang link untuk videonya, Pak, supaya bisa kami download sendiri. Ya, nanti saya upload videonya karena ini masih dalam rekaman ya. Jadi saya upload. Baik. Ya. Saya minta kesediaan salah satu siswa PGSD untuk pimpin kita dalam doa, kita tutup kegiatan. Siap. Ini masih banyak tuh. Tampar ke suatu sembuh. Lu taruhnya. Ada ini Florida mau dari mana ini? Florida dari mana? PGSD kah? Iya, Pak. Ya, silakan Florida pimpin kita di doa untuk tutup kegiatan.
Ya, Florida silakan, jangan lupa mic-nya dihidupkan ya supaya kita tahu bisa dengar. Silakan Florida. Baik, sebelum kita menutup seminar kita hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelumnya, izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama Katolik. Berdoa mulai. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu dari awal mulai kegiatan, seminar, pertengahan, dan berakhir dengan baik. Semoga Tuhan selalu lancarkan semua apa yang kami dengar dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan lewat perantara Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa. Oke, terima kasih semuanya. Ya, nanti materinya saya kirim ya. Terima kasih Pak. Baik, Pak. Saya kirim ke ada mahasiswa informatika, nanti bisa di-share ke yang lain ya. Ya, Baik, Pak. Pak. Baik, oke. Terima kasih semua, selamat siang. Lucu, Selamat Pak. siang. Siang, Pak. Yang Pak.